Oke, mari kita bicara tentang Tiongkok. Bukan Tiongkok yang ada di berita, yang katanya dihuni oleh 1,4 miliar orang yang sama semua, yang berpikir, bertindak, dan makan dengan cara yang sama. Kamu tahu kan yang kumaksud? Yang semua orangnya jenius matematika, jago kungfu, dan hidup dari makanan yang bikin kambing pun mikir ulang. Ini tempat yang menarik, Tiongkok fiktif ini. Masalahnya cuma satu, itu sama nyatanya dengan kemungkinanku memenangkan medali emas Olimpiade di curling. Jadi, hari ini kita akan berpetualang membongkar mitos, perjalanan untuk meruntuhkan tem besar generalisasi ini, bata demi bata stereotip. Tujuan kita bukan hanya mengatakan itu salah, tapi memahami kenapa itu salah dan seperti apa kenyataannya. Dunia suka jalan pintas, dan stereotip adalah jalan pintas budaya yang paling utama. Mudah, cepat, dan kamu tidak perlu repot-repot ya, belajar sesuatu. Jauh lebih mudah percaya bahwa semua orang Tiongkok itu begini daripada bergulat dengan kenyataan peradaban yang berumur ribuan tahun, membentang di daratan yang hampir seluas Eropa, dan berisi keragaman bahasa dan budaya yang luar biasa banyaknya. Kita akan mengupas lapisan-lapisan asumsi ini, bukan dengan marah, tapi dengan rasa ingin tahu yang sehat dan sedikit akal sehat. Kita akan melihat fakta, nuansa budaya, dan realitas sehari-hari yang melukiskan gambaran yang jauh lebih menarik dan manusiawi. Pertama, makanan. Batas terakhir kesalahpahaman budaya. Ada mitos yang merajalela, dipicu oleh acara TV sensasional dan artikel clickbait, bahwa pengalaman kuliner Tiongkok adalah sebuah tantangan. Kamu tahu kan yang mana? Semua orang Tiongkok makan serangga, kelelawar, apapun yang bergerak. Mari kita perjelas, ini bukan fakta, ini adalah plot film horor. Kenyataannya adalah masakan Tiongkok adalah salah satu budaya makanan paling canggih, beragam dan sangat spesifik daerah di seluruh dunia. Mengira semua makanan Tiongkok sama itu, seperti mengira semua makanan Amerika hanya hamburger. Itu adalah penyederhanaan yang mengabaikan seni dan variasi. Kenyataannya, makanan yang kamu makan di Tiongkok sepenuhnya tergantung di mana kamu berada. Pergi ke Sichuan, pedas, lada Sichuan, hot pot. Pergi ke Guangdong, ikan kukus, dimsum. Pergi ke Beijing, bebek Peking renyah. Gagasan bahwa semua orang makan kalajengking salah dan merendahkan sejarah kuliner. Bagi kebanyakan dari 1,4 miliar orang, makanan sehari-hari, nasi, mie, sayuran seimbang, babi, ayam, ikan, tahu, itu sehat, enak, tidak mengejutkan. Jadi dari mana mitos ini berasal? Sebagian dari itu, sejarah kelaparan dan bertahan hidup, tindakan putus asa, bukan perayaan budaya. Bagian lainnya, eksotisasi oleh orang luar. Pasar jalanan di area turis kadang jual serangga tusuk sate, utamanya untuk tontonan dan uang turis. Itu baru, sampingan. Bukan makanan pokok nasional. Analogi, bukan semua orang Amerika pakai topi koboi karena satu foto. Kenyataannya, makanan pusat budaya, tentang komunitas, keluarga, keseimbangan. Hidangan bersama mewakili rasa dan teknik, konsep chai. Gaya komunal menegaskan berbagi dan keluarga. Harmoni di piring, filosofi dari bahan hingga meja. Jadi lain kali dengar kisah liar, ingat dunia masakan daerah Tiongkok yang luas, lezat, lugas dan mefongering. Sekarang, mari kita bicara tentang pekerjaan. Stereotip pekerja Tiongkok adalah sosok seperti robot, bekerja 24 jam 7 hari, tanpa waktu untuk bersenang-senang, keluarga, atau tidur. Ini seringkali digabungkan dengan citra ibu harimau, orang tua yang sangat ketat mendorong anaknya untuk mencapai kesempurnaan dengan segala cara. Ada sedikit kebenaran di sini, tetapi itu telah diperbesar dan diputar-balikan menjadi karikatur yang lengkap. Penekanan budaya pada kerja keras, atau Chiko, secara harfiah berarti makan kepahitan, sangat nyata. Ini adalah nilai yang berakar kuat dalam prinsip-prinsip Konfusianisme dan memori kolektif mengatasi kesulitan. Ideanya, menanggung kesulitan hari ini, membuka jalan bagi hari esok yang lebih baik untuk keluarga dan generasi mendatang. Nilai budaya ini memiliki konsekuensi di dunia nyata. Tekanan untuk unggul dalam gaokao, ujian masuk perguruan tinggi yang terkenal sulit, sangat besar. Banyak anak muda memang menghabiskan waktu yang luar biasa untuk belajar. Budaya kerja 996, bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari seminggu, adalah kenyataan kontroversial di beberapa perusahaan teknologi. Namun ini bukan pengalaman universal. Ini adalah sumber perdebatan nasional yang sengit. Anak muda di Tiongkok menolak, menciptakan istilah seperti tangping atau berbaring datar sebagai bentuk protes terhadap kerja keras yang tak henti-hentinya ini. Mereka mengadvokasi keseimbangan kehidupan kerja, kesehatan mental, dan pemenuhan pribadi, sama seperti rekan-rekan mereka di seluruh dunia.
Selain itu, mengatakan semua orang bekerja tanpa henti, berarti mengabaikan kehidupan sosial yang dinamis di seluruh negeri. Taman pagi dipenuhi tai chi, menari atau mahjong. Sore hari, keluarga menikmati jalan-jalan santai. Malam hari untuk makan besar atau karaoke. Gagasan bahwa hidup hanyalah kerja keras tanpa kegembiraan dari lahir sampai mati adalah salah. Orang-orang menemukan cara untuk bersantai, terhubung, dan menikmati hidup. Kerja keras adalah bagian dari cerita, tetapi jauh dari keseluruhan cerita. Jadi, meskipun dorongan untuk sukses dan rasa hormat terhadap kerja keras adalah sifat budaya yang tak terbantahkan, itu tidak mendefinisikan keberadaan setiap individu. Ini bukan negara robot tanpa perasaan. Ini adalah negara orang-orang yang menavigasi tekanan tradisi, perubahan ekonomi yang cepat, dan keinginan manusia universal untuk hidup bahagia dan seimbang. Ibu harimau mungkin ada, tetapi begitu juga orang tua yang hanya ingin anaknya bahagia. Pejuang 1996 mungkin nyata, tetapi begitu juga orang yang pulang jam 5 untuk menjalani hidup. Kenyataannya adalah spektrum, bukan stereotip. Menavigasi etika sosial dalam budaya yang berbeda seperti mencoba merakit furnitur IKEA dalam gelap. Adat istiadat sosial Tiongkok tidak terkecuali, dan seringkali disalahpahami. Mari kita mulai dengan pujian. Di banyak budaya barat, respons standarnya adalah, terima kasih. Dalam konteks Tiongkok tradisional, menerima pujian bisa dianggap sombong. Tanggapan sopan, menolak atau menyangkal. Oh, barang lama ini, aku membelinya saat diskon. Tidak, bajumu jauh lebih bagus. Ini bukan kerendahan hati palsu, ini adalah naskah budaya. Ini tentang mengangkat orang lain. Lalu tarian halus memberi hadiah. Hadiah penting untuk menjaga guansi. Hadiah tidak hanya diserahkan begitu saja. Hadiah harus diberikan dengan dua tangan. Penerima sering menolak beberapa kali, sopan. Itu ritual kesopanan, bukan penolakan nyata. Jangan heran jika hadiah tidak dibuka di depanmu. Membuka di tempat bisa dianggap tidak sabar. Salam juga bisa membingungkan. Jabat tangan umum di bisnis kota besar, tapi bukan tradisional. Anggukan atau sedikit membungkuk sering cukup. Jangan memeluk kecuali sangat dekat. Ruang pribadi dihormati. Kontak fisik berlebihan bisa membuat tidak nyaman. Bukan tanda dingin, itu bentuk rasa hormat berbeda. Kehangatan muncul lewat tindakan lain, misalnya mengundang ke makan malam mewah. Mereka mungkin menumpuk piringmu dengan makanan. Ingat, ini bukan hukum yang kaku. Cina besar dan beragam, cepat berubah. Anak muda di Shanghai versus tetua di Yunnan. Generasi muda lebih dipengaruhi budaya global dan lebih langsung. Kuncinya, amati dan hormati. Adat ini bukan jebakan, melainkan benang-benang harmoni sosial. Kerangka nilai, kerendahan hati, rasa hormat, memikirkan kelompok sebelum individu. Kehangatan terasa dalam tindakan yang mempertimbangkan orang lain. Itulah intinya. Jeddah, bagian 5. Rahasia kuno untuk kehidupan modern. Ketika orang memikirkan kepercayaan Tiongkok, pikiran mereka sering melompat ke praktik mistis seperti Feng Shui. Stereotipnya, setiap orang berkonsultasi dengan ahli sebelum memindahkan perabot dan pencakar langit dibangun sesuai prinsip kosmik kuno. Apakah ada kebenaran? Tentu saja. Feng Shui, seni mengatur ruang untuk harmoni dengan alam, adalah kuno. Ini berdasar pada gagasan aliran energi atau Qi yang bisa mengaruhi kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Banyak orang, terutama generasi lebih tua, atau di tempat seperti Hong Kong dan Taiwan, menganggapnya serius. Tapi memperlakukan Feng Shui sebagai keyakinan universal untuk 1,4 miliar orang adalah hiperbola. Banyak orang kota memandangnya seperti astrologi barat, keingintahuan budaya, atau kesukaan kakek nenek. Mereka mungkin tidak menyewa ahli, tetapi bisa saja menghindari menempatkan tempat tidur menghadap pintu, sama seperti menghindari berjalan di bawah tangga. Ini sering soal tradisi dan kenyamanan psikologis, bukan keyakinan spiritual mendalam. Spektrum kepercayaan ini berlaku luas. Ambil tahun baru Imlek, dekorasi merah, pangsit untuk kemakmuran, petasan untuk mengusir nian, dipraktikkan luas. Bagi sebagian, itu ritual sakral. Bagi yang lain, tradisi budaya yang menghubungkan keluarga, seperti mendekorasi pohon Natal. Kuncinya, bedakan praktik budaya dari kepercayaan harfiah. Lanskap spiritual Tiongkok adalah permadani kompleks. Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, kepercayaan rakyat, sekularisme, bahkan kekristenan. Meratakan keragaman ini menjadi satu gambaran tak hayul melewatkan hubungan rumit antara kuno dan modern. Ini fakta menarik yang mengejutkan banyak orang. Tidak semua orang Tiongkok berbicara bahasa Tiongkok. Gagasan bahwa ada satu bahasa yang disebut bahasa Tiongkok adalah kesalahpahaman besar.
Apa yang kebanyakan orang sebut bahasa Tiongkok sebenarnya adalah Mandarin atau Potonghua, bahasa resmi yang diajarkan di sekolah. Tetapi itu bukan satu-satunya bahasa yang digunakan. Tiongkok adalah rumah bagi ratusan bahasa dan dialek, banyak yang tidak saling dimengerti. Mengatakan semua orang di Tiongkok berbicara Mandarin itu seperti mengatakan semua orang di Eropa berbicara bahasa Inggris. Tentu, banyak yang fasih Mandarin. Tapi seseorang dari Shanghai yang berbicara bahasa Shanghai akan kesulitan memahami seseorang dari Guangzhou yang berbicara Kanton. Penutur Hokkien, umum di Fujian, Taiwan, dan sebagian Asia Tenggara, bisa terdengar sama sekali asing bagi keduanya. Ini bukan hanya aksen, ini bahasa sinitik yang berbeda dengan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan masing-masing. Keragaman linguistik ini bagian inti identitas regional. Menjadi orang Kanton bukan hanya bahasanya, ini budaya unik, masakan, dimsum, dan sejarah bersama. Hal serupa untuk Hokkien, Hakka, dan lainnya. Di diaspora, identitas ini kuat. Di banyak pecinan, kamu lebih mungkin mendengar Kanton atau Hokkien daripada Mandarin. Permadani linguistik yang kaya ini sering tak terlihat oleh dunia luar, yang melihat Tiongkok sebagai entitas monolitik berbahasa Mandarin. Memahami keragaman ini, kunci memahami negara, menjelaskan kebanggaan regional, perbedaan budaya, dan hubungan kompleks antara identitas lokal dan nasional. Tiongkok bukan identitas tunggal, itu payung luas orang, budaya, dan suara. Jangan berasumsi semua berbicara Mandarin, kamu mungkin bertemu penutur asli bahasa yang belum pernah kamu dengar. Amplop merah kecil. Hongbao, simbol ikonik budaya Tiongkok muncul saat tahun baru Imlek, pernikahan ulang tahun. Mitosnya, ini semua tentang uang. Kenyataannya, jauh lebih bernuansa. Amplop merah berisi uang kertas baru, rapi. Biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak atau tamu kepada tuan rumah. Merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan mengusir roh jahat. Uang di dalamnya sekunder, sarana menyampaikan berkah. Jumlah diatur oleh aturan sosial, angka 4 dihindari, genap disukai, 8 sangat beruntung. Jumlah tergantung hubungan, anak sendiri lebih besar dari sepupu jauh, hadiah pernikahan teman dekat lebih besar dari rekan kerja. Ini mewujudkan kedekatan sosial secara fisik. Namun tidak semuanya cerah. Di kota-kota modern, hongbao bisa jadi tekanan finansial, kecemasan amplop merah. Musim perayaan membuat biaya menumpuk, ada harapan sosial memberi tepat. Memberi terlalu sedikit bisa buatmu kehilangan muka. Tekanan membalas hadiah besar juga menimbulkan stres. Di era digital, WeChat mendigitalkan hongbao pertukaran cepat, hampir seperti permainan. Jadi, berkah atau beban? Jawabannya, keduanya. Pada dasarnya ini tradisi indah, niat baik, cinta, harapan, yang memperkuat ikatan namun bisa terdistorsi oleh tekanan sosial. Menangkap ketegangan antara nilai tradisional dan realitas modern. Salah satu bentrokan budaya paling umum, ekspresi emosi. Stereotipnya orang Tiongkok tabah, pendiam, bahkan dingin, tidak tersenyum pada orang asing, tak suka obrolan ringan, jarang tampilkan kasih sayang di publik. Ini perbedaan klasik budaya Persik versus Kelapa. Persik, lembut di luar, ramah pada orang asing, mudah berbagi, tapi inti persahabatan lambat. Kelapa, luar keras, formal di awal, jarang senyum pada orang tak dikenal. Namun begitu cangkang terbuka, dalamnya lembut, persahabatan dalam dan setia. Kehangatan diekspresikan lewat tindakan pelayanan yang tenang. Teman membawa makanan saat kamu sakit, keluarga yang tak sering berkata, "Aku mencintaimu," namun mengupas buah, memastikan kamu cukup hangat. Cinta ada dalam tindakan, bukan selalu kata-kata. Di publik, fokus pada harmoni dan tidak membebani orang lain, terlihat pendiam. Di rumah, suasana bisa riuh dan penuh kasih. Sikap dingin yang dirasakan sering hanya batas publik pribadi. Energi sosial disimpan untuk yang terpenting. Ini bukan soal tidak ramah, ini soal menempatkan kehangatan terdalam pada lingkaran dalam. Memahami ini kunci membangun hubungan bermakna. Jangan gentar oleh cangkang, hadiahnya adalah persahabatan yang setia dan bergizi. Jeda. Jadi, apa yang kita pelajari? Makanan Tiongkok lebih dari sekadar hal aneh di TV. Etos kerja lebih rumit daripada bekerja keras tanpa bermain. Aturan sosial tentang menunjukkan rasa hormat. Di balik eksterior yang tabah, ada kehangatan mendalam untuk keluarga dan teman. Pelajaran terpenting, tidak ada satu kebiasaan Tiongkok. Tidak ada satu cara untuk menjadi orang Tiongkok. Citra monolitik hancur menjadi 1,4 miliar keping unik. Bahaya stereotip bukan hanya karena salah, itu malas. Mereka membangun tembok, padahal kita harus membangun jembatan. Mengandalkan generalisasi menutup kesempatan untuk belajar, untuk terhubung, untuk melihat orang apa adanya.
Saat menemukan info budaya lain, tanyakan, apakah sumbernya terpercaya? Apakah memakai kata seperti semua atau setiap? Apakah untuk mengejutkan atau memberitahu? Cara terbaik belajar, berinteraksi, dengarkan cerita, baca buku, tonton film, makan makanan autentik. Dekati yang tidak diketahui dengan pikiran terbuka dan hormat. Beri setiap individu martabat, lihat mereka unik, bukan stereotip. Kisah kebiasaan Tiongkok bukan narasi tunggal. Ini epos dengan miliaran penulis, dan kisahnya masih ditulis setiap hari. Mari pastikan kita membaca semua halamannya.